Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inimira Konita dengan NIM T2018-1187 akan membacakan atau mempresentasikan hasil dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya susun. Tugas ini dilakukan untuk memenuhi salah satu tugas UAS pada mata kuliah perencanaan pembelajaran PAI yang diampu oleh Ibu dosen Medrika. Langsung saja, rencana pelaksanaan pembelajaran saya mengambil dari kurikulum 2013 dengan Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Balung pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9 atau semester ganjil. Materi pokok yaitu perilaku jujur dan menepati janji, alokasi waktu 3 kali 3 jam pelajaran. Saya mengalokasikan waktu ini karena seperti yang sudah saya susun sebelumnya, tugas sebelumnya yaitu membuat prota dan program tahunan dan program semester, yakni pada penugasan tersebut saya menuliskan pada materi pokok perilaku jujur dan menepati janji, yaitu alokasi waktunya 3 kali 3 jam pelajaran tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya kompetensi inti. Kompetensi inti ini merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkatan kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Kompetensi inti ini saya peroleh dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, sekolah dasar, SMP, dan SMA. Pada kompetensi inti ini, KI 1 dan KI 2 ini merupakan pengembangan dari kompetensi merupakan lebih mengarah ke arah sikap, pengembangan sikap. Sikap ini ada dua, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Pada KI 1 itu merupakan lebih mengarah ke spiritual dan KI 2 itu mengarah ke sosial. Lalu yang KI 3 lebih mengarah ke pengetahuan atau kognitif, dan yang KI 4 ini merupakan mengarah kepada psikomotorik. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Kompetensi dasar ini merupakan kompetensi setiap mata pelajaran yang diturunkan dari kompetensi inti. Nah, kompetensi dasar ini merupakan turunan dari kompetensi inti. Pada 1.5 dan 2.5 ini merupakan turunan dari KI 1 dan KI 2. Sedangkan pada 3.5 dan 4.5 ini merupakan turunan dari KI 3 dan merupakan turunan dari KI 3, dan K4.5 ini merupakan turunan dari KI 4. Pada kompetensi dasar ini yang meyakini bahwa jujur dan menepati janji adalah ajaran pokok agama sampai dengan 4.5 ini saya mengambil dari silabus PAI SMP pada tingkat satuan SMP. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi ini merupakan saya mengisinya sesuai dengan KKO atau kata kerja operasional revisi teori Bloom.
Jadi 1.5 ini 1.51 ini merupakan turunan dari 1.5 kompetensi dasar 1.5 ini. Yang saya bacakan beberapa saja. 1.5.1 menyetujui bahwa berlaku jujur dan menepati janji adalah ajaran pokok agama. Yang 1.5.2 meyakini bahwa berlaku jujur dan menepati janji sesuai dengan contoh suri tauladan Rasulullah SAW yang akan membawa ketenangan hidup. Nah, ini pada 2.5.1 merupakan turunan dari KD 2.5, yaitu masih tentang sikap. Sedangkan yang 3.51 merupakan sampai 3.54 ini merupakan turunan dari KD 3.5. Ini meliputi sikap kognitif atau merupakan kognitif atau lebih mengarah kepada pengetahuan. Dan ini yang menjelaskan, berikan, menguraikan, menyimpulkan. Ini saya melihat mengisinya ini atau membuat kompetensi indikator pencapaiannya ini melihat KKO. Yang 4.5.1 ini adalah turunan dari 4.5 yang merupakan pengembangan dari psikomotorik. Jadi membuat cerita kehidupan sehari-hari yang bertema jujur dan menepati janji dalam bentuk teks drama. Ini merupakan, saya melihat dari psikomotorik 3 yang P3 membuat, ini ada di P3 dan P5, sedangkan mempraktekkan ini ada pada P3. Saya melihatnya dari KKO atau kata kerja operasional. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Setiap kegiatan pasti memiliki tujuan tertentu, sama dengan tujuan pembelajaran. Ketika kita melakukan sesuatu, pasti akan ada tujuannya. Pasti kita akan menentukan tujuan dari untuk apa kita melakukan sesuatu. Nah, di sini ada dalam tujuan pembelajaran ini ada 3 pertemuan, karena sudah saya jelaskan tadi. Alokasi waktunya itu 3 kali 3 jam pelajaran. Jadi ada 3 pertemuan dan setiap pertemuan itu ada 3 jam. Pada pertemuan 1, melalui metode pendekatan pembelajaran kontekstual dengan teknik jigsaw, siswa dapat, ini merupakan turunan dari 3.5 yang merupakan pengembangan dari kognitif. Menjelaskan pengertian jujur dan menepati janji dengan tepat, memberikan contoh ciri-ciri perilaku jujur dan menepati janji, serta menyebutkan dalil yang ada di Al-Quran maupun hadis dengan benar. Lalu menguraikan manfaat perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat, menyimpulkan hikmah berperilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Mengapa saya memilih pendekatan pembelajaran kontekstual? Karena jika hanya terpaku pada tekstual saja, pasti siswa akan hanya mengerti, hanya akan bukan memahami, tapi menghafalkan apa sih pengertiannya ini. Nah, jika kita menggunakan metode pendekatan pembelajaran kontekstual ini, maka kita akan peserta didik itu akan lebih aktif dan akan mengaitkan teori dengan kehidupan yang ada. Terus teknik jigsaw. Kenapa saya menggunakan teknik jigsaw? Karena pada teknik jigsaw ini
teknik siswa ini merupakan bagaimana seorang siswa itu mempunyai tanggung jawab tersendiri. Jadi tidak hanya terpaku pada guru menjelaskan, tapi siswa juga harus menyampaikan kepada temannya, bisa dengan memberi materi kepada teman sebayanya. Dan itu akan memudahkan tugas guru juga sebenarnya, karena selain siswanya lebih aktif, gurunya juga tidak mengulang-ulang apa yang disampaikannya. Jika ada siswa yang belum mengerti, maka bisa teman sebayanya itu bisa menjelaskan. Lalu yang selanjutnya yaitu pertemuan 2. Melalui yang pertemuan 2 ini saya mengambil indikatornya 4.5.1 ini turunan dari KD 4.5 ya. Jadi merupakan psikomotorik, pengembangan psikomotorik atau keterampilan. Saya bacakan, melalui pembelajaran kooperatif dengan teknik brainwriting, siswa dapat membuat cerita mengenai kehidupan sehari-hari, baik mengenai tokoh-tokoh terdahulu maupun sekarang yang bertema jujur dan menepati janji dalam bentuk naskah drama atau teks drama dengan benar. Kenapa saya memilih pembelajaran kooperatif? Karena kooperatif ini kan secara berkelompok, jadi tidak hanya individu, dan seorang siswa ini dituntut untuk lebih aktif dalam berkelompok. Lalu menggunakan teknik brainwriting. Kenapa saya menggunakan teknik brainwriting ini? Karena ini merupakan teknik yang berpikir serta menulis dan menuangkan ke dalam tulisan tersebut yang akan menjadi naskah drama atau dalam bentuk naskah drama tersebut. Lalu yang pertemuan ketiga ini juga turunan dari 4.5 yang merupakan pengembangan keterampilan atau psikomotorik. Jadi saya bacakan, melalui metode kooperatif dengan teknik sosiodrama, siswa dapat mempraktekkan cerita drama tentang contoh jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, jadi kooperatif ini yang sudah saya jelaskan tadi secara berkelompok, karena tidak mungkin kan kita itu mempraktekkan hanya sendiri, pasti membutuhkan kelompok. Dan dengan teknik sosiodrama ini agar kita bertujuan untuk siswa ini agar lebih mendalami karakter atau mendalami perannya, dan di sini dengan tujuan saya adalah untuk agar siswa tersebut itu bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini saya dapatkan, nah ini pada peta konsep ini saya dapatkan dari buku siswa, yaitu mengenai materinya jujur dan menepati janji. Yang pertama kali adalah memahami makna jujur dan memahami makna menepati janji, lalu menerapkan keduanya, dan akan menimbulkan sikap mulia. Dan dengan sikap mulia tersebut, maka seorang siswa akan terbiasa berperilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Metode pembelajarannya, pendekatannya kontekstual seperti yang saya jelaskan tadi. Lalu metode kooperatif, tekniknya menggunakan teknik jigsaw, brainwriting, dan sosiodrama. Pada media pembelajaran ini juga sangat penting dalam sebuah proses belajar mengajar, karena bagaimana
media ini akan mengantarkan siswa itu paham apa tidak. Karena dengan adanya media ini, siswa itu akan lebih paham. Jika dengan seorang siswa ini memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Ada yang memahami hanya dengan video atau hanya dengan tulisan saja atau hanya dengan mendengarkan. Jadi dengan media pembelajaran ini maka itu akan tercampur menjadi satu. Yang pertama yaitu tayangan slide mengenai penjelasan menepati janji dan jujur dalam bentuk PPT. Yang kedua, media cetak seperti Al-Quran serta lembaran mengenai dalil sifat jujur dan perilaku menepati janji. Yang ketiga, media cetak seperti buku. Terus juga slide PPT mengenai manfaat dan hikmah dari sifat jujur dan perilaku menepati janji. Yang keempat, film pendek tentang sifat jujur dan perilaku menepati janji, serta hikmah yang didapat dari balasan bagi orang yang tidak jujur dan menepati janji. Lalu, sumber belajarnya ini juga sangat penting karena pasti setiap pembelajaran membutuhkan sumber belajar atau referensi. Sumber belajarnya meliputi 1. Buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 9. Yang nomor 2, Al-Quran serta kitab hadis. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Di sini ada 2, yaitu secara tatap muka dan secara daring. Sebenarnya tidak jauh beda, hanya saja ada perbedaan sedikit. Seperti ini contohnya, pada secara tatap muka ada kegiatan pendahuluan. Deskripsi kegiatannya itu ada 3 ya, pendahuluan, inti, dan penutup. Pada pendahuluan itu ada 3, orientasi, maksudnya pada pendahuluan itu ada meliputi orientasi, persepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Alokasinya saya hanya menuliskan 15 menit karena pendahuluan ini membutuhkan waktu sedikit dan yang paling lama itu adalah kegiatan inti. Ini pendahuluan meliputi contohnya orientasi itu memulai dengan salam dan berdoa bersama dan bisa dilihat. Terus lalu persepsi ini memberikan rangsangan terhadap materi yang akan disampaikan atau bisa dengan mengaitkan dengan materi-materi yang sebelumnya. Motivasi seperti biasa memberikan motivasi kepada peserta didik. Lalu pemberian acuan menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator yang akan dicapai serta tujuan bisa dilihat setelahnya itu. Lalu yang kegiatan inti ini meliputi ada 5 ya, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, serta mengkomunikasikan. Pada kegiatan inti ini saya menuliskan alokasi waktu 90 menit karena pada kegiatan inilah tujuan pembelajaran itu akan kita capai. Yang mengamati itu saya bacakan beberapa saja, yaitu menyajikan dalil nakli tentang jujur dan menepati janji juga dengan hadis yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan dan seterusnya. Lalu menanya, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya. Itu bisa dilihat sendiri. Lalu mengumpulkan informasi, yaitu mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, dan secara individu masing-masing peserta didik mencari contoh-contoh nyata perilaku jujur bersama menepati janji dalam kehidupan sehari-hari, baik dari cerita tokoh terdahulu maupun dalam kehidupan nyata saat ini. Dan bisa dilihat detailnya. Lalu mengolah informasi. Mengolah informasi ini berhubungan dengan menganalisis. Ya, ini saya menuliskan menganalisis hubungan dari contoh-contoh nyata perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari.
baik cerita orang-orang terdahulu atau sekarang pada masa ini dengan hikmah yang ditimbulkannya dari sikap perilaku sifat jujur dan menepati janji. Lalu mengkomunikasikan ini bisa dengan mendemonstrasikan bacaan Al-Quran dan hadis yang terkait dengan jujur dan menepati janji. Lalu memaparkan contoh-contoh nyata berlaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Dan seterusnya. Lalu ada kegiatan penutup. Ini saya alokasikan waktu hanya 15 menit karena penutup itu merupakan membutuhkan waktu yang sedikit, jadi 15 menit saja sudah cukup. Penutup ini meliputi memberi umpan balik kepada peserta didik untuk menyimpulkan hasil belajar mengajar yang telah dilakukannya, lalu bersama-sama memberikan refleksi terhadap materi perilaku jujur dan menepati janji, memberikan hadiah terhadap peserta didik yang aktif berupa nilai tambahan atau yang lainnya. Ini bertujuan untuk agar peserta didik lebih bersemangat lagi di pertemuan selanjutnya. Dan bisa dilihat yang selanjutnya yaitu secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Ada 3 juga, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, maupun penutup. Pada kegiatan pendahuluan ada orientasi, motivasi, persepsi, dan pemberian acuan. Sama saja. Namun bedanya pada pendahuluan ini yang biasanya guru mengabsen murid dan mengisi jurnal, dan pada kegiatan daring ini hanya mengabsen peserta didik yang hadir sebagai tenaga disiplin. Lalu memberikan motivasi itu sama saja, persepsi juga sama, memberikan acuan juga sama ada. Namun ada bedanya, yaitu pembelajaran dilakukan melalui Google Map. Salah tulis. Ini Google Meet atau Zoom, dan video harus diaktifkan sebagai bukti kehadiran peserta didik. Alokasi waktunya hanya 15 menit. Yang kegiatan inti sama saja. Alokasinya itu 90 menit. Mengenanya juga sama, mengumpulkan informasi juga sama, mengolah informasi juga sama, mengkomunikasikan juga sama seperti pada pertemuan tatap muka. Yang penutup juga sama, dan alokasinya hanya 15 menit. Lalu selanjutnya yaitu penilaian sikap. Penilaian ini dilakukan untuk mengukur pencapaian hasil dari belajar peserta didik. Ada penilaian sikap. Penilaian sikap ini meliputi, saya mempunyai 2, yaitu penilaian sikap dan observasi. Pada penilaian sikap ini, biasanya alat ukur non-tes yang biasanya menggunakan data angket, dan ini bersifat tertutup. Dan saya indikatornya ini mengembangkan dari KD1 dan KD1 dan 2 atau KI1 dan 2 dengan keterangan 1 tidak pernah, 2 kadang-kadang, 3 sering, 4 selalu. Yang observasi juga sama. Saya juga keterangannya menerapkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, kerjasama, toleran, damai, serta santun. Nah, ini saya juga mengembangkan dari KI1 dan 2. Lalu penilaian pengetahuan, tes tulis. Nah, ini bertujuan untuk memahami
bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa peserta didik terhadap materi yang sudah kita ajarkan. Penilaian pengetahuan ini ada dua, tes tulis ini ada dua, yaitu uraian dan pilihan ganda. Tapi saya memilih yang pilihan ganda dengan skor masing-masing yang berbeda, dan ini saya mengembangkan dari KI 3 dan KI 4, yakni kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Saya memberikan skor ini sesuai dengan bobot dari pertanyaan. Nih, misalkan saya bacakan yang nomor 1. Jelaskan pengertian jujur dan menepati janji beserta dalilnya yang ada dalam Al-Quran maupun hadis dengan skor 25. Bandingkan isi atau kandungan antara Quran Surat Al-Imran ayat 77 dengan hadis yang terkait dengan skor 25. Dan ini yang 15 ini sedikit mudah. Jelaskan mengapa kita diperintahkan untuk jujur dan menepati janji serta apa manfaat dan hikmah yang kita peroleh saat menerapkan perilaku jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Ini skornya 15. Lalu penilaian keterampilan unjuk kerja. Di sini ada keterangan mohon maaf, tadi yang penilaian pengetahuan atau tes tulis ini saya kembangkan dari KI 3 atau ya KI 3. Saya kembangkan dari KI 3, yaitu KD 3.5. Dan pada penilaian keterampilan ini saya kembangkan dari KI 4, yaitu KD 4.5. Aspek yang dinilai itu meliputi membaca Quran Surat Al-Imran dan Al-Ahzab ayat 70 serta hadis yang terkait, menghafal, lalu membuat cerita mengenai perilaku jujur menepati janji, dan 4. Mempraktekkan perannya sesuai dengan cerita yang terdapatnya. Dengan skor penilaian ini tidak bisa terbata-bata, lancar atau sangat lancar, dan perolehan nilainya itu dengan nilai total skor perolehan dibagi dengan skor maksimal dikali 100. Lalu kriteria penilaian 80 sampai 100 itu baik sekali, 70 sampai 79 itu baik, 60 sampai 69 itu cukup, dan kurang dari 60 itu merupakan nilai yang kurang. Pada intinya, mengapa saya di sini pada penilaian saya menggunakan penilaian autentik. Kenapa memilih autentik? Karena pada penilaian ini semuanya itu dinilai dari penilaian sikap, lalu pengetahuan maupun keterampilan. Sedangkan pada penilaian yang misalkan penilaian konvensional yang dinilai hanya dari penilaian pengetahuan saja, dan autentik itu meliputi 3. Selain karena penilaian autentik ini merupakan kurikulum dari 2013, karena penilaian autentik ini juga bisa membantu siswa mengembangkan bakatnya pada saat misalkan jika kekurangan pada pengetahuan, maka bisa dengan ditambah dengan keterampilan atau dengan sikap. Begitu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.